Shalom Aleichem. Selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah hari Minggu ini. Mari kita berdiri, saudaraku. Di Minggu Prapaskah 4 ini, marilah datang kepada Tuhan yang berbelas kasih. Bukalah hidupmu bagi Tuhan yang penyayang. Bertobatlah di hadapan Tuhan yang penyabar. Puji dan muliakanlah Tuhan, Sang Maha Tabib yang memulihkan. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Di kancah dosa dan gentar, harapku hanya Yesus. Senang hatiku mendengar mujizat nama Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Ibadah Minggu Prapaskah keempat ini terjadi karena pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, bagaimanakah kita dapat mengetahui dengan persis kualitas iman seseorang? Kualitas iman kita atau seseorang dapat diketahui bukan karena banyaknya ibadah yang dilakukan. Juga bukan dapat dikenali hanya dari pelayanan yang sedang dia kerjakan atau tugas jabatan yang diemban dalam pelayanan tersebut. Tetapi kualitas iman yang memberi hidup dapat kita ketahui dengan persis dari respon
atau tanggapannya saat dia mengalami kesulitan, krisis, tekanan, dan hambatan di tengah-tengah konsistensinya beribadah, melayani, dan tanggung jawab yang diembannya. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita memandang salib Tuhan. Kemudian, bertanyalah kepada diri kita sendiri. Seberapa bersyukurkah kita atas kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita melalui karya salibnya? Apakah kita sungguh-sungguh menerima salib Kristus dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Apakah kita telah bersungguh-sungguh memikul salib kita dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Bukankah di dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering mementingkan ego kita, menuruti hawa nafsu, memendam kebencian, memendam kemarahan, sombong, bersikap sewenang-wenang, apatis kepada orang lain, dan menunjukkan sikap-sikap buruk lainnya? Tuhan menyelamatkan kita supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah yang menyatakan kemuliaan-Nya. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Ya Tuhan, inilah kami. Ampuni dan ubahlah kami. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang dalam kasih-Nya
Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua demikian. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang di surga, kami sungguh rindu mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami ketika firman-Mu dibacakan dan diuraikan. Kami beroleh hikmat dan pengertian. Kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4-9 yang demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa.
Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan mendaraskan Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 3 dan ayat 17 sampai 22. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, dikumpulkan dari timur dan dari barat, yang dikumpulnya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada mereka yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan salah mereka, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Disampaikan
diluputkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setiamu Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10, yang demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21 yang demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Senang sekali pada hari ini saya berjumpa kembali dengan saudara semua dalam ibadah ini, meskipun melalui online. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati kita semua. Kita akan merenungkan satu tema, iman yang memberi hidup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana kita dapat mengetahui kualitas iman seseorang? Pertanyaan ini bukan untuk kepo, saudara-saudara, apalagi untuk menghakimi seseorang, tetapi untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Kualitas iman kita dapat kita ketahui bukan karena banyaknya aktivitas kita, ibadah kita, pelayanan kita. Juga bukan kita lihat atau kita ketahui dari jabatan yang kita emban dalam pelayanan. Tetapi kualitas iman kita yang memberi hidup dapat kita ketahui dengan persis dari respons kita atau tanggapan kita saat kita mengalami kesulitan, mengalami krisis, mengalami tekanan atau hambatan dalam hidup kita. Iman akan nampak teguh ketika kita tetap setia beribadah, ketika kita tetap setia melayani, ketika kita tetap setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, meskipun kita sedang mengalami krisis dalam kehidupan kita. Mari kita memetik pelajaran dari bacaan kita pada hari ini. Yang pertama, kita mau belajar dari umat Israel yang jatuh dalam dosa. Dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Umat Israel melawan Allah dengan cara bersungut-sungut kepada Allah. Bersungut-sungut kepada Musa. Karena mereka tidak menerima roti dan air sebagaimana yang diharapkannya.
Sebenarnya Allah telah memelihara mereka, memberi makan mereka, menuntun mereka di padang gurun itu. Tetapi umat Israel menganggap makanan dan minuman tersebut tidak selesat makanan dan minuman di Mesir. Mereka bersungut-sungut kepada Allah dan kepada Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan ini, yang hambar ini kami telah muak. Saudara, mereka menunjukkan sikap kesal, marah, dan sikap yang jauh dari iman. Mereka hanya merasa tidak puas akan makanan yang hambar itu. Sikap yang seperti itu sangat ironis. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hati-hatilah kita dapat berlaku seperti umat Israel yang merasa kesal dengan makanan dan minuman yang hambar. Hati-hati saudara-saudara, sikap itu adalah sikap melawan Allah. Jadi iman yang hidup dalam kehidupan sehari-hari justru sering teruji kualitasnya oleh hal-hal yang sebenarnya sederhana, seperti makanan yang kurang enak, penyajian yang kurang menarik, atau tempat akomodasi yang kurang baik, atau transportasi yang kurang nyaman, dan sebagainya. Cobalah perhatikan bahwa umat Israel tidak hanya berkeluh kesah dengan selera makanan, tetapi juga pernyataan kekesalan mereka itu cenderung mendramatisir suatu permasalahan. Masalah makanan yang dianggap terasa hambar dihubungkan dengan berakhirnya kehidupan atau keberadaan mereka sebagai umat. Apakah kita dapat melihat hubungan secara logis antara makanan yang kurang lezat dan kematian? Saudara-saudara, memang seorang dapat mati kelaparan karena dia tidak mau makan makanan yang tidak disukai. Tetapi seorang yang cukup bijaksana, pasti dia tidak mau mati kelaparan hanya karena makanan yang kurang disukai. Ya toh? Mau makan apa yang dia terima. Puji Tuhan. Saudara, namun ada orang model seperti itu masih ada saja. Mudah-mudahan bukan saudara-saudara ya. Orang yang suka mendramatisir suatu masalah akan selalu membesar-besarkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Pernah tidak ada orang yang mengatakan begini, saya tidak mau makan makanan yang tidak enak ini, lebih baik saya mati saja. Saudara, orang seperti ini menghina seluruh anugerah Allah, berkat Allah yang dilimpahkan. Bahkan bukan hanya menghina atau mengecilkan berkat Allah, tetapi juga menganggap seolah-olah tidak ada berkat Allah. Umat Israel sering mendramatisir permasalahan-permasalahan itu. Itu sebenarnya memposisikan diri sebagai musuh Allah. Mereka hidup
menurut keinginan daging atau hawa nafsu duniawi. Sehingga Allah menyatakan murkanya dengan cara mengirim ular-ular tedung untuk memagut mereka dan membinasakan mereka. Selaku umat Allah, waspadalah saudara-saudara. Kalau kita tidak hidup berdasarkan iman dan hanya mengikuti kehendak diri atau hawa nafsu sendiri, maka kita akan menuai penderitaan, bahkan kematian, akibat ulah kita sendiri. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita melihat Allah menawarkan keselamatan. Ada pengharapan bagi orang berdosa yang mau bertobat dan mau memohon kepada Allah. Untuk menyelamatkan umat, ternyata Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya. Cara Allah mengampuni dan menyelamatkan umat Israel yang sudah memberontak kepadanya itu sungguh unik. Saudara, ketika umat sudah menyatakan penyesalannya, bertobat, dia memohon kepada Tuhan. Maka Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tembaga yang ditempatkan di atas tiang. Barang siapa memandang kepada ular tembaga itu akan sembuh dan tetap hidup. Nah, mengapa saudara-saudara Allah menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga tersebut? Lalu menyuruh umat Israel memandang kepada ular tersebut. Pastinya Allah bukan bermaksud supaya umat Israel itu menyembah kepada ular tembaga itu. Bukan. Sebaliknya mereka diingatkan bahwa ular tembaga di atas tiang tersebut hanyalah berfungsi sebagai wujud kehadiran hukuman Allah kepada umat yang sudah memberontak. Sehingga saat mereka memandang kepada ular itu, mereka diingatkan akan hukuman Allah kepada umat yang sudah memberontak. Saat mereka memandang ular tembaga tersebut, mereka bukan saja diingatkan akan hukuman Allah yang mematikan, tetapi juga kasih Allah yang melampaui dosa manusia. Tuhan itu kasih, saudara-saudara. Orang yang bertobat pasti diterima, diampuni dosa-dosanya. Saudara-saudara, simbol ular yang melingkar di atas tiang sering dipakai sebagai simbol medis modern. Sebenarnya mau mengingatkan bahwa kekuatan penyembuhan hanya berasal dari Allah. Oleh sebab itu, seseorang yang sakit seharusnya memandang dengan iman kepada Allah yang penuh dengan kasih dan anugerah itu. Namun bukan berarti menolak pengobatan secara medis. Allah berkenan memakai sarana pengobatan medis untuk memberi kesembuhan juga. Sebab seluruh kesembuhan berasal dari Allah. Termasuk juga jangan menolak vaksin, saudara-saudara. Dalam Injil Yohanes pasal 3, lebih jauh simbol ular tembaga di atas tiang tersebut kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menunjukkan makna rencana keselamatan Allah
dalam karya penebusannya. Sebagaimana Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, apa bedanya peninggian Anak Manusia dan ular tembaga tadi? Peninggian Anak Manusia dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 jelas menunjukkan kepada peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Sedangkan ular tembaga di atas tiang dipandang sebagai simbol kekuatan penyembuh yang bersifat insidentil dan samar-samar. Sebaliknya, peninggian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya menyatakan sebagai kekuatan penyembuh dan sungguh-sungguh real, mendatangkan keselamatan yang sejati. Maka setiap orang yang mau selamat tanpa terkecuali harus memandang dan menyembah kepada Kristus yang ditinggikan itu. Karena Dia adalah wujud kehadiran kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Sehingga barang siapa yang tidak mau memandang dengan iman percaya kepada peninggian Kristus, maka mereka akan mati karena dosanya. Saudara-saudara, dalam konteks ini jelas Tuhan Yesus menyatakan sebagai kekuatan penyembuh yang bersifat mutlak. Dia bukan hanya Sang Mesias yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dalam tubuh manusia, tetapi juga yang dapat memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang sudah rusak itu, melalui kasih dan pengampunan dari Allah. Iman kepada Tuhan Yesus akan menghasilkan kesembuhan yang paling dasar dan utama, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Dengan demikian, iman yang hidup ditentukan oleh sejauh mana kita memiliki relasi secara personal dengan Kristus. Dalam surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha manusia. Oleh sebab itu jangan ada orang yang menyombongkan diri. Saudara, saat ini iman kita sedang diuji seperti di tengah padang gurun dunia. Teristimewa pada kondisi pandemi saat ini. Kita tidak boleh lengah dengan membiarkan sikap kesal, marah, kecewa, dan melawan Allah karena persoalan-persoalan hidup atau harapan dan keinginan kita yang tidak terpenuhi. Untuk itu kita perlu makin memperdalam iman yang terarah kepada Tuhan Yesus, sehingga iman kita semakin diperlengkapi dengan kasih karunia. Dengan kasih karunia Kristus, kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Oleh sebab itu, pandanglah salib Kristus dengan iman yang sungguh-sungguh. Renungan ini akan saya tutup dengan mengajak saudara semua
memperhatikan kesaksian seorang suster dengan rekan-rekannya yang berjuang dan mengabdikan diri untuk melayani pasien COVID-19 agar mereka beroleh kesembuhan. Semoga kesaksian ini dapat menginspirasi saudara untuk tetap berjuang dan mengabdikan diri untuk melayani sesama. Dan saudara boleh tetap memandang salib Kristus dengan iman yang memberi hidup. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Kita akan menyaksikan pemutaran video kesaksian Suster Lisda, dan sesudah itu paduan suara jemaat akan mempersembahkan pujian Tuhan itu kasih. Sudah 1 tahun virus corona atau COVID-19 telah melanda dunia. Virus ini pun telah ada di Indonesia dan mengganggu ketentraman bangsa Indonesia. Begitu banyak orang yang terpapar virus corona setiap hari. Dari yang berusia muda hingga yang tua. Baik yang status OTG, orang tanpa gejala, orang yang sakit serius, hingga mengalami kematian. Di masa kritis ini, ada pekerjaan yang dituntut untuk terus bekerja sepanjang hari tanpa lelah. Mereka adalah para tenaga medis. Mereka harus berhadapan dengan pasien corona setiap hari. Meningkatnya jumlah orang yang terpapar membuat rumah sakit cukup kewalahan menangani virus ini. Rumah sakit menjadi penuh dan tidak dapat menampung seluruh pasien yang terpapar virus corona. Saat ini kita akan melihat dari dekat kesibukan salah seorang tenaga medis di sebuah rumah sakit di Jakarta. Dia adalah seorang suster yang bernama Suster Lisda Telambanua. Karena tugas yang diembannya cukup riskan bagi orang lain, maka untuk sementara waktu dia harus rela berpisah dengan sanak saudara, tidak boleh bertemu dengan mereka, tidak boleh berkumpul dengan keluarga. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini ini sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang sudah 18 tahun. Tanpa lelah dan penuh kesabaran, Suster Lisda melayani pasien yang terbaring sakit, memeriksa kesehatan pasien, suhu tubuhnya, makanan pasien, serta hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kesehatan pasien. Banyak hal kendala yang saya temui sejak saya merawat di rumah sakit, dan saya merasa sedih ketika pasien sudah putus asa dengan penyakitnya. Pasien tidak ada semangat untuk sembuh, kehilangan iman dan pengharapan, padahal itu yang sangat penting. Ya, pasien yang sakit seringkali merasa putus asa dengan penyakitnya, sehingga pasien kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Padahal itulah yang sangat penting bagi pasien tersebut. Rumah sakit menjadi penuh, bahkan sempat lockdown saking penuhnya pasien. Memang cukup melelahkan, tapi kami terus bekerja menjadi alatnya Tuhan,
Saya berdoa agar virus corona ini cepat berlalu dan semua pasien diberi kesembuhan dan kita tetap semangat menjalani hidup. Ambulan datang silih berganti membawa pasien yang sakit. Memang cukup melelahkan. Tetapi benar kata Suster Lisda, kita tetap harus semangat menjalani hidup ini. Kita para medis hanyalah alat Tuhan, tetapi yang memberi hidup dan kesembuhan adalah Tuhan. Mereka para tenaga medis adalah alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk dapat melayani pasien, memberi kekuatan dan kata-kata penghiburan untuk pasien, memberi obat dan merawat mereka. Tetapi kesembuhan serta sumber kehidupan adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Seseorang yang sakit seharusnya hanya memandang kepada Allah yang penuh anugerah. Sebab seluruh kesembuhan berasal dari Allah. Kasih panjang sabar dan murah hati, lembut jujur dan rendah hati, kasih melakukan semua yang baik, setia dan rela berkorban, berharap sungguh saat kau berseru, berjalan dalam terang kasih-Nya, bertahan di dalam segala hal. Tuhanlah kekuatanmu. Kasih panjang sabar dan murah hati, lembut jujur dan rendah hati, kasih melakukan semua yang baik, setia dan rela berharap sungguh saat kau berseru, berjalan dalam terang kasih-Nya, bertahan di dalam segala hal. Tuhanlah kekuatanmu. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya di sepanjang masa bagi keselamatan dunia, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat, dan nanti diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang ada di surga, kami bersyukur dapat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan dalam ibadah setiap keluarga di lingkup GKI Kuitang dan gereja lain. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi setiap keluarga dan tetap merasakan sukacita. Mampukanlah kami tetap memandang kuasa kasih Kristus dan kuasa salib Kristus dengan iman. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami agar mampu menghadapi situasi pandemi dengan bijaksana. Kami berdoa untuk pemerintah dan instansi terkait agar mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik dan cepat. Kiranya vaksin COVID-19 yang mulai dibagikan di tengah masyarakat dapat segera membawa hasil yang baik. Dan masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan yang benar untuk melindungi sesama dan diri sendiri. Kami rindu pandemi dapat segera berakhir. Kami berdoa bagi para tenaga medis serta keluarganya yang menunggu di rumah, agar senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dirawat di rumah atau di rumah sakit, dan bagi saudara-saudara pasien COVID-19. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan mereka, serta memulihkan. Doa kami juga bagi masyarakat dari berbagai profesi yang terkena dampak ekonomi dari pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan mencukupkan kebutuhan mereka. Berkatilah anak-anak kami yang belajar di rumah, bagi para guru, dosen, dan para pekerja yang bekerja di rumah maupun bekerja di tempat kerja mereka, agar mereka dapat melakukan dengan baik. Kami berdoa bagi para pengusaha, kiranya Tuhan memberi hikmat dan bijaksana agar mengelola usahanya dengan baik, sehingga terhindar dari melakukan PHK kepada para karyawannya. Pulihkanlah roda perekonomian bagi bangsa kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk restorasi gedung gereja GKI Kuitang yang terus sedang dikerjakan. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat bagi jemaat-Mu, sehingga segala kebutuhan biaya pembangunan dapat terpenuhi dan pembangunan dapat selesai pada waktunya. Kami berdoa bagi para calon penatua GKI Kuitang yang akan diteguhkan pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021. Kiranya Tuhan memberkati segala persiapan dan pelaksanaannya. Kiranya Tuhan memberkati calon-calon penatua agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudari Priselia Damayanti yang memasuki masa orientasi di GKI Kuitang sejak tanggal 1 Maret. Kiranya Tuhan memberkati
pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi panitia Paskah dalam mempersiapkan segala sesuatu pelayanan berkaitan dengan acara-acara Paskah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Ya Tuhan, dengarkanlah segala doa kami dan kabulkanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami panjatkan doa-doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan hari ini, Minggu 14 Maret 2021, akan dipergunakan untuk kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kantong kedua untuk pemugaran gedung gereja GKI Kuitang. Untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan puji-pujian dari PKJ 149 ayat 1-3. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk membawa persembahan kita ini dalam doa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, di mana pada hari ini kami boleh hadir mengikuti kebaktian dan membagikan sebagian berkat-berkat yang Bapa limpahkan bagi kami melalui persembahan pada hari ini. Bapa, berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan dan ajarilah para petugas untuk bisa menggunakan
setiap rupiah persembahan ini untuk pelayanan umum gerejawi dan juga untuk renovasi gedung gereja GKI Kuitang, Bapa. Biarlah setiap uang yang terkumpul melalui persembahan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk tujuan persembahan ini. Terima kasih Bapa. Dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, hayatilah pemulihan hidup dari kuasa dosa. Kiranya keseharian kita menjadi ibadah yang sejati dan persembahan yang hidup bagi Kristus yang telah menebus kita. Abdikanlah diri menjadi alat kasih Tuhan yang telah mengutus dan membentuk hati kita menjadi baru. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.
Saudaraku, ibadah kita telah selesai. Mari kita melanjutkan aktivitas kita dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.